Dianggap bintang oleh warlock Cina, Nathan dan Arhan mendominasi. Lihat ratusan warga Cina berebut foto dengan pemain timnas. Banyaknya pemain dengan jam terbang tinggi serta bermain di klub ternama luar negeri membuat para pemain timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari para fans yang sudah menunggu mereka. Kita tahu bahwa saat ini pemain Indonesia sering diajak foto dengan fans Ultras Garuda. Tak hanya itu saja, bahkan semua pemain juga mendapatkan banyak kado dari para fans setelah mereka menjalani laga bersama timnas Indonesia. Dimanapun timnas bermain, pasti ribuan orang Indonesia selalu memadati skuad Garuda. Lihat saja saat di Bahrain, sejumlah 2.000 tiket habis terjual. Namun ada sedikit pemandangan yang berbeda ketika tiba di Cina. Sebab kedatangan para pemain ini ternyata tak hanya disambut oleh fans timnas Indonesia saja. Sebab banyak video yang beredar ketika warga lokal Cina justru mengidolakan pemain Indonesia. Menurut mereka, saat ini para pemain timnas Indonesia memiliki penampilan yang cukup menjanjikan. Mereka tahu betapa apiknya permainan Indonesia. Bahkan yang menjadi pemain paling banyak diminati di Cina adalah Pratama Arhan serta Nathan Jo yang memang memiliki daya pikat tersendiri. Kedua pemain itu sangat populer di Cina. Hal itu disampaikan oleh salah satu pelajar Indonesia yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di sana serta ikut menyambut para pemain di bandara kemarin. Tentu kejadian ini sangat tak biasa, di mana pemain kita mulai dikenal dunia, namun berbeda nasib dengan timnas Cina saat ini. Sebab, Cina benar-benar dalam tekanan H-1 lawan timnas Indonesia di matchday keempat babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragon Team, julukan Cina, bermain loyo karena minim dukungan supporter. Kabar terbaru datang dari Cina di mana Wu Lei dan kolega dihadapkan masalah baru, yakni minimnya penonton yang akan datang ke stadion. Pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Cina versus Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam masalah pelik menghantam Cina besutan Branko Ivankovic. Masalah teknis jelas datang dari kondisi pemain. Beberapa amunisi pilar Dragon Team dilaporkan tidak bisa diturunkan menjamu Timnas Indonesia karena cedera. Belum lagi masalah non-teknis seperti munculnya keretakan antara pemain dan pelatih. Beberapa pemain senior di skuad Cina merasa tidak senang dengan apa yang diperlihatkan Branko Ivankovic dalam skema permainannya. Walhasil, pelatih asal Kroasia itu dikucilkan dan tak dianggap.
Selain itu, isu pemecatan Branko Ivankovic dari jabatan pelatih kepala tidak bisa disembunyikan. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Cina sudah memiliki opsi pengganti jika pemecatan Ivankovic terrealisasi. Satu-satunya harapan bagi sang pelatih menyelamatkan pekerjaannya ialah mengalahkan timnas Indonesia. Namun usaha itu dipastikan akan semakin sulit. Sebab dalam laporan media Cina, 163 laga Cina versus timnas Indonesia akan dihadiri minim supporter. Aksi boikot untuk tak datang ke stadion sebagai bentuk protes kepada Branko Ivankovic. Sebab 3 kekalahan beruntun di round 3 membuat pendukung timnas Cina sudah bosan dan menginginkan adanya pergantian pelatih. H-1 sebelum pertandingan, banyak tiket laga Cina versus timnas Indonesia yang belum terjual. Lebih dari 4 kategori belum sold out dan membuat Federasi Sepak Bola Cina membuat langkah dengan mengadakan diskon harga tiket. Tekanan pemain Cina semakin menjadi karena mereka mengetahui minimnya support dan dukungan dari penonton yang hadir di stadion. Tulis media Cina 163. Ada beberapa kategori tiket pertandingan yang belum terjual dan membuat federasi harus membuat perubahan dengan mengadakan diskon harga. Situasi ini membuat Cina tidak dalam posisi diuntungkan. Justru sebaliknya, saat mereka membutuhkan banyak dukungan dari supporter dan kehadiran pemain ke-12 bisa memberikan tekanan kepada tim lawan, justru Wu Lei dan kolega tidak mendapatkan hal tersebut. Berbeda nasib dengan timnas Cina, saat ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan sorotan yang luar biasa berkat aksinya di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia. Performa apik timnas Indonesia itu dinilai tidak lepas dari kedatangan para pemain keturunan yang datang dari Eropa. Bahkan keberadaan pemain keturunan Indonesia itu mendapat sorotan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Ada satu nama pemain timnas Indonesia yang dimasukkan ke dalam 5 pemain paling disorot pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini. Pemain yang dimaksud adalah bek anyar timnas Indonesia, Meis Hilgers. Meis bahkan disejajarkan dengan bomber Inter Milan asal Iran, Mehdi Taremi, sebagai pemain paling disorot. Lewat laman resmi mereka, FIFA menyebut bahwa bek FC20 itu akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Hilgers dinilai memiliki kehebatan dalam duel udara dan kekuatan yang membuat atributnya sebagai bek tengah sangat lengkap. FIFA juga memperkirakan bahwa Hilgers akan memainkan peran vital dalam kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Para pendukung tim nasional Indonesia sangat menantikan kedatangan Hilgers, bunyi rilis FIFA.
Bek FC20 kelahiran Belanda ini telah menyelesaikan proses naturalisasinya bulan lalu dan langsung dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk 2 laga tandang penting melawan Bahrain dan Tiongkok. Kehebatannya di udara dan kekuatannya dalam melakukan tackle membuatnya menjadi aset yang berharga. Dan pemain berusia 23 tahun ini tampaknya akan memainkan peran penting dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Lanjut mereka. Selain Hilgers dan Taremi, ada 3 nama lain yang juga mendapat sorotan dari FIFA. 3 nama tersebut adalah Yuki Ohashi, Jepang, Abdul Qadir Husanov, Uzbekistan, dan Bae Junho, Korea Selatan. Tentu potensi Meis masih sangat terbuka lebih baik lagi. Meis sedang beradaptasi saja dengan skuad baru Indonesia. Timnas Indonesia sekarang sangat kuat. Media ternama ESPN menyebut Indonesia tim yang susah terkalahkan. Dan menurut mereka, saat ini peringkat hanya angka dan timnas membuktikan kekuatan itu.